hal kayak gini nih yang saya sangat merindukan di Indonesia, dan saya sangat iri ya, khususnya di tempat saya tidak ada tempat-tempat seperti ini. Ini ada tempat basket, futsal. Di Malaysia dilarang merokok. Harga Pertamax di Malaysia cuma 7.000 per liter. Harga bensin RON 95 di Malaysia cuma 7.000 per liter. Dari mulai harga bensin di Malaysia begitu sangat murah, dari segi fasilitas publiknya juga sangat-sangat memanjakan para warga yang ada di Malaysia, sehingga warga pun juga akan merasa senang dengan fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintahnya. Bisa dinikmati, tak kisah orang kaya, orang miskin, semuanya ikut menikmati fasilitasnya. Keren dan luar biasa. Dan guru Indonesia pun dibuat iri dan kagum akan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di edisi video kali ini Bang Toha akan mereaction culture shock orang Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia, dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Kemudian ada guru dari Indonesia yang begitu sangat kagum dengan fasilitas publik yang ada di Malaysia yang sulit ditemui di tempatnya. Seperti apa sih fasilitas publik di Malaysia sehingga sampai-sampai membuat iri dan juga sangat kagum. Iri dalam arti bukan iri jelek, tetapi iri hal yang positif, di mana guru tersebut juga mengungkapkan dan berharap bermimpi suatu saat nanti juga bisa seperti Malaysia, mempunyai fasilitas publik yang keren dan luar biasa. Dan ternyata sahabat-sahabatku semua, bukan hanya di kotanya saja, tetapi soal pembangunan fasilitas publik di Malaysia itu sangatlah merata. Di kampung-kampung pun juga sama, dibangun fasilitas publik untuk warganya. Dari mulai taman kanak-kanak, tempat olahraga, tempat bersukan, semuanya serba lengkap. Maka para warga pun tak payah bersusah payah pergi ke tempat gym ya. Cukup pergi ke taman saja bisa bersukan. Oke, kita reaction seperti apa sih kekaguman guru daripada Indonesia dengan fasilitas publik yang ada di Malaysia. Di Malaysia dilarang merokok. Di Malaysia, larangan merokok di beberapa tempat umum seperti tempat makan sudah berlaku ketat di sana. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan lansia dari bahaya asap rokok. Terus, bagaimana tanggapan warganya? Bagi sebagian orang, larangan ini adalah langkah maju. Mereka bisa bebas menikmati makanan dan nongkrong tanpa terganggu asap rokok. Kalau menurut kalian, kira-kira kalau larangan merokok di tempat umum diterapkan di Indonesia, kalian setuju gak? Harga Pertamax di Malaysia cuma 7.000 per liter. Harga bensin RON 95 di Malaysia cuma 7.000 per liter. Beda dengan Pertamax di Indonesia yang bisa sampai 13.000 per liter. Tapi kenapa ya di Indonesia bisa lebih mahal? Padahal Indonesia adalah salah satu produsen minyak terbesar di Asia Tenggara. Tapi di Malaysia jauh lebih murah karena subsidi besar dari pemerintah. Tapi di pom bensin Malaysia, proses pengisian dia harus diisi sendiri tanpa dibantu petugas. Beda dengan di Indonesia yang dilayani petugas. Kalau menurut kalian, lebih milih harga murah atau mahal tapi dilayani dengan baik? Kenapa Menara Kembar jadi kebanggaan orang Malaysia ya? Apa yang sebenarnya ada di dalam Menara Kembar tuh? Menara ini pernah memegang rekor sebagai gedung tertinggi di dunia. Tapi, tahu gak di dalamnya ada apa? Jadi, Menara Kembar itu bukan hanya sekedar gedung pencakar langit, tapi juga menjadi ikon megahnya Malaysia. Betul. Di dalam Menara Kembar ini ada lift yang pernah menjadi salah satu lift tercepat di dunia. Lift ini mempunyai kecepatan hingga 6 meter per detik. Kalau menurut kalian, ada gak gedung yang lebih megah dari ini? Di Malaysia, larangan merokok di tempat umum memang dilarang keras. Seperti di restoran, kedai makan, tidak diperbolehkan. Di Indonesia pun juga sama ya. Di restoran-restoran besar pun juga sama, tidak diperbolehkan untuk merokok. Tetapi ini menurut saya lebih ketat di Malaysia. Sebab di Malaysia barang siapa makan di kedai kecil ataupun besar memang dilarang. Tidak boleh mengganggu orang yang tengah makan, karena asap rokok tersebut merupakan salah satu yang bisa mengganggu kesehatan, apalagi kalau ada anak-anak. Sehingga peraturan tersebut di Malaysia
begitu sangat diperketat. Barang siapa yang melanggar maka akan dikenakan saman atau denda. Maka untuk sahabat-sahabatku, jika pergi ke Malaysia jangan sampai merokok di sembarangan tempat. Kalau untuk yang kali pertama ya mungkin melancong ke Malaysia, awas perlu diperhatikan di sekelilingnya. Kemudian putung rokok di Malaysia pun juga ada tempat sampahnya tersendiri. Untuk harga bensin di Malaysia memang begitu sangat murah meriah. Tetapi di tempat kita memang agak mahal. Dan itu semua negara punya, dan itu semua, dan itu semua. Dan setiap negara gitu loh. Dan setiap negara pastinya punya kebijakan masing-masing. Kira-kira seperti itu ya. Dan mungkin kalau di Indonesia harga minyak mahal, tentunya pemerintah juga punya strategi yang lain ya. Mungkin dimahalkan nanti uangnya juga untuk kesejahteraan para warganya. Mungkinlah itu komentar dari saya. Sebab saya bukan orang pemerintahan. Jadi nanti kalau komen-komen lebih takutnya salah gitu loh. Sampai sulit sangat Bang Toha bercakap. Dan kemudian yang saya kagum dengan Malaysia ya. Malaysia punya gedung tertinggi di dunia, gedung kembar. Merupakan salah satu ikonik simbol negara Malaysia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Kalau dari segi komentar saya, harusnya Indonesia juga punya ya gedung ikonik sebagai lambang negara. Harusnya gitu loh. Oke, kita langsung reaction video selanjutnya. Inilah kekaguman guru Indonesia ketika melihat fasilitas publik yang ada di Malaysia yang bikin iri dalam hal positif ya, sahabatku semua. Tidak ada petugas parkir tanpa perlu penjagaan. Kalau di tempat kita ya pasti ada petugas parkirnya. Di Malaysia tak perlu. Saya sekarang berada di Taman Tasik Danau Kota di Setapak. Nah, untuk jogging walaupun agak jauh dari rumah, tapi kita coba bagaimana kalau suasana jogging di sini. Ingin sekali saya menikmati tempat-tempat jogging yang ada di Kuala Lumpur ya. Di Kuala Lumpur ini kita cukup dimanjakan kalau ingin jogging. Banyak tempat yang disediakan oleh pemerintah, oleh kerajaan, terutama oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yuk kita nikmati. Kalau untuk tempat jogging itu bukan hanya di bandar saja, di kampung-kampungnya juga sama. Ada jalan yang khusus di mana jalan tersebut untuk jogging para warganya. Jadi fasilitas umum yang ada di Malaysia ini begitu sangat luar biasa di dalam pembangunannya. Bukan hanya sekedar di kota-kota besarnya saja sahabatku semua, tetapi di kampungnya pun sama. Jadi ada akses jalan untuk jogging. Kali ini saya ditemani oleh permaisuri saya. Kali ini sih bukannya tiap senam. Di sini tempatnya cukup enak ya. Wow. Rindang, pohon-pohonnya besar. Ini tumbuh-tumbuhannya bagus. Nah ini Tasik atau danau ini. Ada danaunya. Besarnya. Ada ikan besar-besar. Wow. Ini kalau di tempat kita mas, ikannya sudah habis. Nggak boleh mancing. Tapi di Malaysia dilarang memancing. Dan warganya juga patuh. Mungkin kalau di tempat kita ada Tasik seperti itu, kemudian dilarang memancing, ya pastinya nanti ujung-ujungnya demo. Mana boleh, nggak boleh mancing, mesti boleh. Tetapi kalau di Malaysia, warganya benar-benar sangat patuh. Sehingga di sini banyak ikan besar-besar. Fasilitas jogging itu cukup banyak disediakan. Sehingga warga kota yang ingin sehat ya itu betul-betul terfasilitasi. Tempat parkir juga disediakan kayak gini, ada 2 tempat parkir. Wow. Dan enaknya lagi, tempat parkir itu ada yang menjaga, ada
security-nya tapi tidak membayar. Ya siapa yang duluan dia dapat gitu. Ada yang jaga tapi tidak perlu membayar. Berbeda kalau di tempat saya ya, di Indonesia. Mas, jangan, khususnya di kabupaten saya, jangan jujur. dikit-dikit parkir bayar. Enggak, orang itu udah cari tempat jogging udah susah, ke tempat parkir harus bayar. Jadi ini adalah setapak mall. Nah, nanti kita akan sarapan di sini. Ini ada tempat sarapan yang enak, Daily Kopitiam. Nah, di atas ini di lantai 1. Ini lihat, tempatnya enak banget. Enak banget tempatnya. Kata masnya, dia menceritakan kalau di tempatnya sedikit-sedikit banyak petugas parkir, bayar sana sini. Tetapi kalau di Malaysia nggak ada. Ini bagi warga kota itu sangat bermanfaat. Betul, Mas. Ya setidaknya seminggu sekali melepaskan lelah setelah bekerja selama 1 minggu. Kata masnya, adanya tempat seperti ini sangat bermanfaat bagi warga kota untuk melepaskan kepenatannya selama 1 minggu. Bisa jogging, berolahraga, bersukan, menikmati suasana pemandangan kota yang sangat bersih dan indah. Fasilitas di Malaysia memang luar biasa, tidak hanya di kotanya saja. Di kampung-kampungnya pun sama, sahabatku semua. Jadi pembangunannya itu merata, tidak membeda-bedakan. Dan kita bisa melihat danaunya pun juga penuh ikan. Dilarang memancing. Bersih sekali, nyaman. Untuk liburan sekeluarga sambil bersukan. Liburan gratis, tak perlu bayar tiket. Tidak ada petugas parkir gratis. Ngasih makan ikan. Dilarang memancing. Dilarang memancing. Warga bisa menikmati, memberi makan ikan. Enak banget ya kan? Ikan keli atau ikan lele raksasa itu besar-besar. Ikan keli raksasa, ikan keli Satu bisa besar. 2 kilo. Oh iya. Satu bisa 2 kilo. Sama kayak tadi. Mungkin sudah tua ya. Banyak makan udah tua. Oke, lanjut keliling. Lanjut keliling, Mas. Kalau di tempat masnya katanya susah untuk cari tempat jogging. Kalau di Kuala Lumpur memang saya jumpai banyak sekali tempat-tempat jogging. Gimana kalau di luar Kuala Lumpur? Banyak, Mas. Ada apa enggak? Tolong komen ya. Ada. Karena saya nggak pernah tahu di luar Kuala Lumpur ada apa enggak. Di luar Kuala Lumpur sama. Ini sangat bagus. Sangat bagus kata masnya, guru dari Indonesia yang mengajar di sekolah Ternyata KBRI. Sebelah depannya itu di sini. Tuh, Taman Tasik Danau Kota. Ada tamannya. Dan ini kantornya ada di sini, pejabatnya. Oh, Ternyata sebelah depan itu sebelah sini. Jadi saya tadi masuk sebelah sana itu ternyata belakang. Ini. Ada lapangannya. ada kantor pejabatnya. Tapi agak jarang ya orangnya ya. Enak. Iya. Tuh ada fasilitas. Jadi di sini orangnya nggak begitu banyak. Berbeda dengan di Tasik Perdana, Tasik Titiwangsa yang sangat padat. Dan pohonnya, orang Malaysia bilang pokok-pokoknya di sini sangat rindang. Ini ada Wow. playgroundnya, ini ada playground. Di cukup menyenangkan. Ini ada yang sekedar foto-foto. Orang Malaysia bilang beriadah, duduk-duduk. Ya ini tetap saja ini sangat bermanfaat untuk menenangkan pikiran setelah 1 minggu bekerja. Setuju, Mas. Mereka menikmati fasilitas yang disediakan oleh kerajaan sebagai
wujud dari mereka membayar tax ya, atau pajak. Di hal kayak gini nih yang saya sangat merindukan di Indonesia, dan saya sangat iri ya, khususnya di tempat saya tidak ada tempat-tempat seperti ini. Ini ada tempat basket, futsal untuk anak-anak muda. Wah, keren. Wow, tempatnya asik banget. Tempatnya ini walaupun asik. tengah hari nggak akan terasa panas karena pohon-pohonnya sangat rindang. Betul, Mas. Kiri kanan pohon besar. Kiri kanan pohon besar. Tempatnya sangat rindang meskipun cuaca siang, tapi tetap tidak panas karena pepohonnya atau pokoknya besar-besar. Dan tentunya dengan adanya fasilitas ini, warga pun juga ikut senang ya. Keren, luar biasa Malaysia di dalam membangun fasilitas. Seumuran dengan saya, bahkan lebih tua. Nah itu yang sebelah sana, makcik Cina itu, wah top, bagus. Saking indahnya ya pemandangan, istri saya udah nggak sabar ingin foto-foto aja. Saya marahin agar fokus ke jalan sehat dulu. Nah kan, nah nggak sabar dia. Tempatnya sangat indah, asik untuk berfoto-foto, kata guru daripada Indonesia. Dan beliau juga sangat iri dengan fasilitas publik yang ada di Malaysia dan dirindukan di tempatnya, semoga juga ada. Iya, kebanyakan dari yang jogging ya, mereka jalan kaki. Ini menunjukkan dua hal. Apa yuk? Sudah tua. Kebanyakan yang sudah tua. Itu hanya satu aja yang yang lari. Ada yang mati lagi. Oh iya. Dan yang kedua, memang jalan kaki itu ternyata lebih baik Mama mau. daripada lari ya. Apa? Mama senang menggerakkan badan. Oke. Ini alasan aja, sudah capek jalan kaki. Iya. Ada tempat duduknya ya untuk bersantai. Luar biasa. Kalau kita lihat ya, mereka jalan kaki berdua, suami istri. Itu yang depan suami istri, yang depan sana suami istri. Memang ini sarana yang bagus. Di samping bisa mendapatkan kesehatan fisikal, juga kesehatan jiwa. Betul, Mas. Dan bisa merukunkan antara anggota keluarga. Ternyata danau atau tasiknya juga cukup luas ya. Keren. Patut saja masnya begitu dibuat sangat iri. Dengan harapan Ini adalah kantor atau pejabat Taman Tasik Danau Kota. Ada toiletnya. Ini kayaknya parkir untuk para pengurus. dengan Ini harapan kita lihat dari di Indonesia juga ada. sudut lain di playground. Oh, ada playgroundnya. Tak perlu membayar, percuma, gratis. Secara sejujurnya, saya merasa iri ya dengan warga Malaysia yang begitu banyak mendapatkan fasilitas secara percuma atau gratis dari kerajaan. Ini tentu tidak mudah untuk didapatkan oleh kami yang ada di Indonesia. Bahwa fasilitas umum seperti ini di Indonesia masih jarang. Betul, Mas. Terutama di daerah saya.
Walaupun sudah mulai banyak seperti di Jakarta, di Surabaya, tapi di tempat saya belum ada. Wow. Tentu saja saya heran, saya takjub, saya bermimpi ingin rasanya di tempat saya ada seperti ini. Sama Mas, saya juga ingin. Sehingga rakyat bisa mendapatkan fasilitas untuk menjaga kesehatan dengan baik tanpa harus membayar untuk ke gym dan kesusahan untuk mencari tempat. Lengkap. Ini ada tempat basket. Ini kayaknya apa ini ya? Ini lapangan apa ini? Lapangan voli. Bola tampar itu Mas, nampaknya. Oh, ada futsal ini. Ada futsal. Yang sebelah sini nih futsal. Wow. Ini ada badminton. Ada sepak takraw. Itu yang tengah itu apa ya? Dan sana ada basket. Wow, lengkap. Lengkap. Percuma, gratis. Tak perlu membayar. Ini tempatnya masih termasuk di kota ya, walaupun agak ke tepi atau agak ke pinggir. Bukan hanya di kota saja Mas, Tumpang lalu. di kampung pun sama, fasilitasnya lengkap Mas. Guru Indonesia dibuat iri dan kagum dengan fasilitas publik yang ada di Malaysia yang tidak bisa ditemukan di tempatnya. Sama Mas, di tempat saya pun juga tidak ada fasilitas seperti tempat khusus jogging, tempat khusus taman kanak-kanak bermain, kemudian lapangan futsal, lapangan sukan lainnya. Tetapi Mas, di Malaysia bukan hanya sekedar di Kuala Lumpur saja. Ini yang saya lihat sesuai fakta, sahabat-sahabatku semua. Nanti kalau ada waktu, saya akan mencoba untuk menunjukkan ya, fasilitas-fasilitas publik di Malaysia yang begitu sangat-sangat memanjakan para warganya untuk bersukan ataupun hanya sekedar bersantai-santai di taman. Dan Masnya, guru daripada Indonesia yang mengajar sekolah di KBRI ya, menunjukkan suasana Kuala Lumpur dengan fasilitas publiknya yang begitu sangat luar biasa tanpa perlu membayar, bahkan parkir pun sudah dijaga dan tidak bayar tiket. Beda dengan di tempat beliau, petugas parkirnya juga banyak, kemudian untuk cari tempat jogging juga susah. Dan beliau juga mengimpikan suatu saat nanti Indonesia juga seperti Malaysia. Saya pun juga berharap. Ini bukan tentang perbandingan jelek, bukan ya sahabatku semua, tetapi ini hal yang positif. Hal yang positif, tolong jangan disalahartikan. Mungkin untuk netizen yang tidak suka dengan video saya, di skip saja. Setiap orang punya pendapat dan berbeda-beda pendapat. Jadi saling menghargai. Ini bukan menjelek-jelekkan satu sama lain ya. Tolong difahami. Kira-kira seperti itu. Jadi fasilitas publik di Malaysia itu yang begitu sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar di kota besar saja. Di kampung-kampung juga sama. Dibangun tempat taman kanak-kanak, kemudian untuk gym, alat-alat untuk berolahraga semuanya juga dipasang. Jadi keren. Lapangan futsal juga serba lengkap. Lapangan bola juga serba lengkap. Jadi ini sekedar informasi dan hiburan sahabatku semua. Jadi jangan disalahartikan, wah Bang Toha buat video suka jelek-jelekin negara sendiri. Bukan seperti itu konsepnya. Ini tentang informasi, kira-kira seperti itu. Saya sendiri juga bekerja di Malaysia dan saya pun juga dibuat kagum dengan suasana di sini. Dari segi fasilitas publiknya memang seperti itu. Pembangunannya itu merata dari kota sampai ke perkampungan. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya, Mas Mevindo.